Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah, la hawla wala quwwata illa billah wa ba'du. Bertemu lagi bersama kami di ELC Official, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis kalender. Kami sampaikan terima kasih kepada semua orang dan semua pihak yang telah mendukung channel ini, dan sekiranya bagi pemirsa yang mendapatkan manfaat dari channel ini, tidak ada salahnya untuk mendukung channel ini dengan like, share, and subscribe, karena channel ini insya Allah berisi tentang setidaknya keilmuan dan motivasi. Oke, untuk pertemuan kali ini kita mengenal jenis-jenis kalender. Kalender secara umum berdasarkan data yang digunakan setidaknya ada 3. Yang pertama ada kalender solar atau syamsiah atau miladiyah atau masehi, yang berdasarkan kepada perputaran matahari. Kemudian yang kedua ada kalender lunar atau qamariyah, atau kita kenal juga berdasarkan perputaran atau pergerakan bulan, atau untuk yang kalender Islam misalkan dikenal dengan kalender hijriyah. Kemudian yang ketiga ada kalender lunisolar, yaitu kalender yang menggabungkan antara kedua data tersebut. Sejatinya dia menggunakan lunar, tetapi agar menyamakan antara lunar dengan solar, maka ditambahkan dengan 1 bulan tambahan, atau bisa dibilang kalau dalam Islam itu nasi ya. Nah, itu yang membedakan. Yang pertama, yang termasuk kalender solar atau kalender yang mendasarkan kepada pergerakan matahari, dia memiliki 1 tahun, lamanya 365 hari, 5 jam, 48 menit, 46 detik, atau 354,2422 hari berdasarkan lamanya bumi mengelilingi matahari, berdasarkan revolusi bumi ya. Kemudian pergantian hari pada sistem kalender ini adalah midnight atau tengah malam atau pukul 24.00. Kemudian awal bulannya atau tanggal 1-nya tidak bergantung pada posisi bulan, karena memang pure ini menggunakan posisi matahari. Contoh kalender ini adalah kalender Masehi, kemudian kalender Iran, juga kalender Jepang. Semuanya itu merupakan sistem kalender atau sistem perhitungan waktu yang didasarkan kepada pergerakan matahari ya. Kalau kita lihat, walaupun sejatinya itu adalah pergerakan bumi mengelilingi matahari yang kita kenal sebagai sistem revolusi. Karena memang kita tahu sistem revolusi bumi ini dia mengakibatkan perubahan waktu, bulan, dan tahun. Kalau sistem rotasi bumi terjadinya siang dan malam. Kemudian yang berikutnya kalender lunar atau kita kenal kalender qamariyah. Waktu 1 tahun sama dengan 12 kali lamanya bulan mengelilingi bumi, yaitu kurang lebih 29 hari, 12 jam, 44 menit, 3 detik, atau 29,5306 hari. Kalau seandainya dikalikan 12 menjadi 354 hari, 8 jam, 48 menit, 34 detik, atau 354,3672 hari. 354 karena kita ketahui bahwasanya di dalam satuan kalender itu tidak ada satuan desimal tetapi angka yang bulat, sehingga 354 ini kalau dikategorikan adalah tahun pendek, 354 hari. Kemudian ada tahun panjang yang jumlahnya 355 hari. Tahun panjang dan tahun pendek itu tidak terjadi setiap tahun. Di dalam kalender Hijriyah, 1 daur atau 1 siklus itu berjumlah 30 tahun,
dan 11 tahun di antara 30 tahun itu disebut atau tergolong kepada tahun panjang atau tahun kabisat, yang jumlah harinya adalah 355 hari. Kalau kita bandingkan dengan kalender Masehi atau kalender solar, ada selisih sekira 11 hari setiap tahunnya. Kemudian pergantian hari pada sistem kalender ini itu terjadi pada saat sunset atau saat matahari gurub atau terbenam. Sehingga ketika matahari terbenam itu pergantian tanggal atau pergantian hari itu berpindah ya. Adapun pergantian tanggal, nah ini pergantian tanggal ini ada yang khas harus berdasarkan ru'yat hilal, ada yang umum. Kalau misalkan yang khas awal bulan atau tanggal 1 saat munculnya hilal. Ini kaidah umum ya. Kemudian ada untuk ru'yat hilal ini sebagaimana teksnya, ada yang memaknai secara lahir ya. Liru yatihi itu dimaknai sebagai melihat dengan kasat mata, melihat secara langsung. Kemudian ada juga liru yatihi ini dimaknai sebagai melihat secara pengetahuan, sehingga terjadi perbedaan. Nah, kalender Hijriah ini atau yang kalender lunar ini diantaranya didasarkan pergerakan bulan, dan contoh kalendernya adalah kalender Hijriah dan kalender Jawa. Seperti kita kenal ada sistem aboge yang di Jawa, asapon, nah itu salah satunya berdasarkan kepada kalender lunar. Kemudian kalender lunisolar. Kalender lunisolar dalam setahun kalender lunar lebih cepat 11 hari tadi kita sampaikan ya dari penanggalan atau kalender solar. Maka kalender lunisolar mempunyai bulan interkalasi atau nasi ya, an-nasi atau bulan tambahan, bulan ke-13 setiap 3 tahun agar sesuai dengan perjalanan matahari. Nah, memang tidak setiap bulan ya adanya interkalasi ini, tetapi setiap 3 tahun sekali. Tujuannya apa? Tujuannya agar antara penanggalan yang dibuat dengan sistem kalender solar itu tetap sejalan begitu, tidak ada selisih. Pergantian hari pada saat matahari tenggelam. Nah, ini sebagaimana sistem lunar ya. Kemudian awal bulan atau tanggal 1 saat konjungsi. Seperti kalender Imlek ya, Saka, Buddha, dan untuk kalender Yahudi itu pada saat terlihatnya hilal. Sebagaimana kalender lunar untuk kalender Hijriah. Contoh kalender ini adalah kalender Imlek, kalender Saka, kalender Buddha, dan kalender Yahudi. Kemudian kita pun mengenal bagaimana kalender Arab pra-Islam. Di dalam kalender Arab pra-Islam, sistem yang digunakan adalah lunisolar. Sebagaimana kita pahami sebelumnya, bahwasannya lunisolar itu menggabungkan antara pergerakan bulan dan disesuaikan dengan sistem musim pada kalender solar. Tahun baru atau setelah musim panas sekira September dinamai Muharram. Kemudian pada bulan ini dia sepakati haram melakukan peperangan karena kita ketahui di daerah Arab itu peperangan merupakan salah satu hal yang biasa. Kemudian bulan berikutnya dinamai dengan Safar ya atau Sofar, yaitu kuning karena daun menguning, yaitu sekitar bulan Oktober. Kemudian berikutnya bulan November dan Desember, saatnya musim gugur yaitu Robi, maka dinamai Robiul Awal dan Robiul Akhir. Kemudian berikutnya masuk ke musim dingin atau beku, Jumad ya atau Jumud, terjadi pada Januari dan Februari sehingga dinamai Jumadil Awal dan Jumadil Akhir. Kemudian setelah Jumadil Akhir, salju mencair yaitu pada bulan Maret sehingga diberi nama Rojab atau mencair. Kemudian masuk semi saat untuk turun ke lembah bercocok tanam terjadi pada bulan April.
sehingga dinamai bulan Sya'ban atau Syaib yang artinya lembah. Nah, ini seperti biasa ya, disesuaikan kepada kebiasaan ya. Bulan Mei suhu mulai membakar kulit dan meningkat pada bulan Juni. Oleh karena itu dinamai bulan Ramadan atau pembakaran, dan Syawal peningkatan. Kemudian bulan Juli puncak musim panas membuat orang lebih suka duduk di rumah daripada bepergian, dinamai Zulqa'dah atau Qa'id artinya duduk. Kemudian bulan Agustus masyarakat Arab menunaikan ibadah agama nenek moyang mereka Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu berupa ibadah haji, sehingga bulan ini dinamai bulan Zulhijjah. Nah, itulah beberapa penamaan untuk kalender pra-Islam yang disesuaikan dengan tabiatnya, kebiasaannya, musim-musim yang ada. Kemudian kalender Arab pra-Islam ini menggunakan sistem lunisolar, yaitu menghendaki adanya bulan ke-13 atau interkalasi atau nasi ya, di dalam Al-Quran disebutkan nasi. Yaitu bulannya menjadi 13 setelah bulan Zulhijjah. Secara sistemnya dalam 19 tahun ada 7 tahun yang jumlahnya 13 bulan ya. Sebagaimana tadi kurang lebih setiap 3 tahun sekali ada 1 bulan sebagai bulan interkalasi. Interkalasi ini banyak menimbulkan masalah sebetulnya ya. Kadang karena satu suku berbeda dengan suku lainnya dalam menentukan bulan nasi, sehingga seringkali satu suku menyerang suku lainnya pada bulan Muharram dengan alasan menurut kalender mereka belum masuk bulan Muharram. Dan itu salah satunya. Dan kita tahu ya, di adatnya orang Arab itu memang peperangan sesuatu yang tidak asing begitu. Sehingga kita kenal bagaimana adat mereka ketika lahir bayi perempuan, maka mereka menganggap itu sebuah musibah. Tapi ketika yang lahir adalah bayi laki-laki, itu adalah sesuatu anugerah gitu ya. Kemudian ketika Islam turun, kemudian sudah berkembang, maka kalender lunisolar itu dikoreksi sehingga menjadi kalender Islam. Sebagaimana hal ini disampaikan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat At-Taubah ayat 36 dan 37. Bahwasanya Rasulullah SAW mengeluarkan dekret bahwa kalender Islam tidak bergantung pada perjalanan matahari, tetapi lebih spesial yaitu berdasarkan posisi bulan. Nama bulan sama dengan kalender pra-Islam, yaitu mulai Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, dan Zulhijjah tetap dipakai karena itu adalah merupakan kalender atau sistem yang sudah berkembang sebelum Islam tiba atau sebelum Islam lahir. Tetapi jatuhnya Ramadan tidak selalu terjadi pada musim panas karena sistem bulan nasi atau interkalasi itu dihapuskan. Kemudian ada pertanyaan, kenapa harus sistem lunar? Jawabannya karena prinsip keadilan bagi pemeluk Islam yang letak geografisnya berbeda satu sama lainnya, sehingga itu sangat memberikan keuntungan ya. Orang yang tinggal secara geografis di Katulistiwa itu akan berbeda dengan orang yang tinggal secara geografis di abnormal atau di lintang tinggi, seperti di atas lintang 70 derajat lintang utara, 70 derajat lintang selatan. Maka dia akan berbeda. Kalau seandainya disamakan terus, maka dia akan puasa terus pada bulan tersebut atau bulan panas begitu. Tapi kalau misalkan dengan sistem kalender lunar, maka bisa jadi suatu ketika orang yang ada di utara puasanya berapa jam? 20 jam misalkan. Tapi lambat laun itu akan bergerak sehingga dia puasanya akan sedikit atau sebentar. Quran surah At-Taubah ayat 36-37 itu merupakan sebuah maklumat dari Allah Subhanahu wa taala yang menyampaikan bahwa inna iddatasyuhuri 'indallahi 12 syahra. Sungguhnya bilangan bulan pada si Allah ialah 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Kemudian di antaranya minha arba'atun huruf,
ada di antaranya 4 bulan haram, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Itulah ketetapan agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri dengan berperang pada bulan yang 4 haram itu. Nah, ini ya ketetapan bahwasanya bulan atau kalender untuk Islam yang berlaku adalah 12 bulan. Kemudian Allah pun menyindir sistem interkalasi atau nasi ya, di dalam kalender, yang mana ia sampaikan sungguhnya mengundurkan bulan pada haram, mengundur bulan haram itu adalah menambah kekafiran, disesatkan orang-orang yang kafir dengan mengundurkan itu. Mereka menghalalkannya pada suatu tahun dan mengharamkannya pada tahun yang lainnya agar mereka dapat menyesuaikan dengan bilangan yang Allah mengharamkannya. Nah, ini sebuah ketegasan dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya adanya interkalasi itu adalah sebuah keharaman. Kalender Islam, kita tahu bahwasanya penetapan tahun Hijriah dimulai pada masa Khalifah Umar bin Khattab 638 Masehi atas usulan Gubernur Irak Abu Musa al-Asy'ari. Tahun 638 Masehi saat dikeluarkan keputusan tersebut langsung ditetapkan tahun 17 Hijriah. Setelah dibentuk panitia dewan yang diketuai oleh Umar bin Khattab atau Khalifah sendiri dan anggotanya Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad ibnu Waqqas, Tolhah ibnu Ubaidillah, dan Zubair ibnu Awam, ditetapkan tahun 1 Hijriah adalah saat peristiwa hijrah kaum muslimin dari Makkah ke Madinah atas usulan sahabat Ali bin Abi Thalib. Alasan Ali bin Abi Thalib ini bahwasanya satu, dalam Al-Quran sangat banyak penghargaan Allah pada orang yang berhijrah. Yang kedua, masyarakat Islam yang berdaulat dan mandiri baru terwujud setelah hijrah ke Madinah. Yang ketiga, umat Islam diharapkan sepanjang hidupnya selalu dilandasi oleh semangat hijriyah dan hijrah, yaitu selalu dinamis untuk berhijrah ke kondisi yang lebih baik. Nah, itu salah satu beberapa alasan ya yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib agar kalender Hijriah ini atau Islam ini didasarkan kepada peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Madinah. Kalender Hijriah dari Muharram sampai dengan Zulhijjah, jumlah bilangan hari dalam satu bulan itu berkisar antara 29 sampai dengan 30 hari. Dalam satu tahun itu ada 354 hari. Dan ini yang disebut sebagai tahun pendek atau tahun basitoh. Kemudian siklusnya, dia memiliki siklus satu siklus itu senilai 30 tahun yang terdiri dari 11 tahun kabisat dan sisanya adalah tahun basitoh atau tahun pendek. Tahun panjang ini meliputi tahun kedua Hijriah, tahun kelima, bukan kedua Hijriah pas saat itu ya, tapi tahun siklusnya dalam 30 tahun itu, tahun kedua, tahun kelima, ke-7, ke-10, 13, 16, 18, 21, 24, 26, dan 29 itu termasuk tahun kabisat yang jumlah harinya ya, pada hari atau bulan terakhir atau bulan Zulhijjah itu genap 30 hari. Setiap 32 atau 33 tahun dalam satu tahun Masehi terjadi 2 kali Idul Fitri. Fenomena ini terjadi antara lain tahun 1870, 1903, 1935, 1968, tahun 2000, dan akan terjadi tahun 2033, 2065, 2098, 2130, dan seterusnya. Dalam satu tahun itu terjadi 2 kali Idul Fitri ya, dalam satu tahun Masehi atau satu tahun solar. Nah, kurang lebih setiap 32 atau 33 tahun sekali. Ya. Kenapa demikian? Karena kita mengenal ya tadi, kalau satu tahun Hijriah 354 hari, sedangkan satu tahun solar atau Masehi atau Miladiah itu 365 hari. Sehingga ada selisih 11 hari kurang lebih kalau dikalikan dalam satuan 32 atau 33 tahun, sehingga dalam satu tahun solar tersebut akan terjadi 2 kali Idul Fitri.
Dan berkaitan dengan konversi Hijriah Masehi untuk memudahkan apakah tanggal tersebut Hijriah atau Masehi. Ya, untuk Masehi rumusnya 32 per 33, kemudian Hijriah tahun berapa plus 622. Kemudian kalau kita ingin mengetahui tahun ini tahun Masehi tahun Hijriahnya berapa, maka cukup gampang ya. 33 per 32 kemudian dikali Masehinya dikurangi 622, misalkan 2021. 2021 ini apakah dia Hijriah, apakah tahun Hijriahnya tahun berapa gitu. Tinggal dimasukkan 33 per 32 dikali 2021 dikurangi 622. Maka hasilnya adalah 1443 Hijriah, misalkan seperti itu contohnya. Kemudian kalender Hijriah setiap tahun lebih cepat 11 hari, tadi sudah ya, dari kalender Masehi, sehingga selisihnya akan mengecil. Menurut rumus di atas, keduanya akan bertemu pada tahun 20.526 Masehi atau 20.526 Hijriah. Yang berikutnya berkaitan dengan sistem kalender adalah kalender itu ada kalender Saka. Nenek moyang kita menggunakan kalender Saka saat masih memeluk agama Hindu. Kalender Saka dimulai tahun 78 Masehi ketika kota Ujjayini atau Malwa di India direbut oleh kaum Saka atau Scythia di bawah pimpinan Raja Kaniska dari kaum Satavahana. Ini memang warisan dari India. Kemudian tahun baru terjadi pada saat Minasangkranti atau matahari pada rasi Pisces, awal musim semi. Nama bulannya mencakup Chaitra, Waisakha, Jista, kemudian Asada, Srawana, kemudian Badrawada, Aswina atau disebut juga Asuji, Kartika, Margasira, Posa, Maga, dan Palguna. Yang berikutnya ada juga kalender Jawa. Kalender Jawa ini kalender Saka dipakai di Jawa sampai dengan abad 17 ya. Kemudian ada kita kenal Kesultanan Demak, Banten, dan Mataram menggunakan kalender Saka dan Hijriah bersama-sama. Namun pada tahun 1633 Masehi atau 1555 Saka atau 1043 Hijriah, Sultan Agung Ngabdurrahman Saidin Pranotogomo Maulana Matarami menghapus kalender lunisolar ini dari Saka dari Pulau Jawa dan menciptakan kalender Jawa yang mengikuti kalender lunar Hijriah atau dikenal juga dengan sistem kalender Jawa Islam. Angka tahun Saka diteruskan sehingga 1 Muharram 1043 Hijriah adalah 1 Muharram 1555 yang jatuh pada Jumat Legi tanggal 8 Juli 1633 Masehi. Angka tahun Jawa selalu berselisih 512 hari dari angka tahun Hijriah. Nah, ini ya kalender saat ini yang digunakan, yaitu kalender teruskan dari kalender sistem Saka. Kemudian nama-nama bulan kalender Jawa Islam ini disesuaikan dengan lidah orang Jawa, seperti Muharram, Safar, Rabiul Awal, kemudian Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rejab, Saban, Ramalan, Sawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Nah, itu nama-nama bulan pada sistem kalender Jawa Islam. Kemudian Muharram sering juga disebut sebagai Suro, terkait dengan 10 Muharram sebagai hari Asyura. Itu dikenal juga Muharram itu adalah bulan Suro. Kemudian Rabiul Awal dijuluki dengan Mulud sesuai dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW, sehingga Rabiul Akhir dijuluki dengan Ba'dal Mulud atau Silih Mulud. Kemudian Saban dinamai dengan Ruah karena dipakai untuk mendoakan arwah keluarga yang telah wafat untuk menyambut bulan Poso atau puasa Ramadan. Jadi Ramadan ini sering juga dikenal sebagai bulan Pasak karena memang berpuasa. Kemudian bulan Sya'ban dinamai dengan Ruah. Kemudian bulan Rabiul Awal dinamai dengan Mulud. Kemudian
setelah bulan Rabiul Awal atau dikenal dengan Rabiul Akhir dijuluki dengan Ba'dal Mulud atau silih mulud. Kemudian Dzulqa'dah disebut juga Hafid atau sela karena di antara dua hari raya yaitu Idul Fitri dan Idul Adha atau ya kahimpit begitu ya. Kemudian Dzulhijjah disering dinamai juga bulan haji atau besar atau Raya Gung saat berlangsungnya ibadah haji. Karena pada bulan ini bulan Dzulhijjah ini adalah bulan haji ya. Kemudian atau bulan besar atau Raya Gung. Itulah penyesuaian nama-nama bulan Hijriah menjadi istilah kejawen. Nama-nama hari dari Sanskerta itu ada beberapa nama ya seperti Soma, Raditya dan seterusnya yang berbau jahiliyah atau penyembahan terhadap langit diganti oleh Sultan Agung menjadi Ahad, Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumu'ah, Sabtu. Itu penamaan penggantian nama dari kalender Saka menjadi kalender Jawa Islam. Kemudian konsep Pancawara yang diyakini budaya asli Jawa bukan dari Saka atau India tetap dilestarikan yaitu seperti Paing, Pohon Wage, Kliwon dan Legi ya dan seterusnya itu masih digunakan sampai saat ini. Kemudian dalam siklus satu Windu atau 8 tahun itu terdiri 8 tahun satu Muharram berturut-turut jatuh pada hari ke-1, 5, 3, 7, 4, 2, 6 dan ke-3. Hal tersebut dinamai dengan numerologi Arab atau angka jumali ya. Seperti alif, ehe atau ha, jim awal, jai, dal, ba, waw dan jim akhir diucapkan dengan lidah Jawa menjadi alif, ehe, jim awal, j, dal, b, wawu, jim akhir gitu. Tahun ehe, j dan jim akhir ditetapkan sebagai tahun kabisat dan seterusnya. Itu beberapa sistem kalender Jawa Islam. Kalender Sunda. Kalender Sunda ini disebut juga sebagai Kala Sunda. Kala Sunda dikategorikan sebagai kalender lunar atau kalender menggunakan sistem bulan. Umumnya kalender lunar menentukan awal bulan. Tanggal 1 bergantung pada posisi bulan. Sehingga kalender Hijriah, Jawa, Yahudi, Saka, Buddha, dan Imlek selalu berdekatan. Namun anehnya Kala Sunda menetapkan tanggal 1 ketika bulan berwujud setengah lingkaran atau seharusnya tanggal 7 atau 8 dalam Hijriah. Kemudian istilah Sanskerta Sukla Paksa atau paro terang yang arti sungguhnya separuh bulan half moon sebelum purnama. Dimaknai lain dalam Kala Sunda yaitu awal bulan terjadi ketika bulan terlihat separuh atau half moon. Kala Sunda diciptakan oleh Abah Ali atau Ali Sastramijaya. Kala Sunda mirip dengan kalender Jawa ciptaan Sultan Agung. Kemudian kalender Sunda merupakan ramuan dari beragam kalender modern lain, tapi mirip kalender Jawa yang memiliki 3 tahun kabisat dalam periode 1 Windu. Setiap 120 tahun sama dengan kalender Jawa selalu menghilangkan 1 hari. Kemudian awal Windu, Indunge Poe yang jatuh pada Senin Manis, maka awal Windu berikutnya juga Senin Manis. Setelah 120 tahun, Indung Poe bergeser dari Senin Manis menjadi Ahad Kliwon, kemudian Sabtu Wage dan seterusnya. Nama-nama bulan pada kalender Kala Sunda ini ada Kartika, Margasira dan seterusnya yang mirip kalender Saka. Nama hari ada Aradite, Soma, Anggara, Buddha dan seterusnya mirip kalender Saka yang berbeda hanya tumpak atau Sabtu, entah dari mana ini istilahnya ya. Kemudian pembagian bulan menjadi Sukla Paksa dan Kresna Paksa, pinjaman istilah dari India. Nama-nama kalender Saka yang berbau kemusyrikan telah dihapus oleh Sultan Agung dihidupkan kembali dalam Kala Sunda.